Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur dengan nikmat Allah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat penjagaan dari Allah, mendapat rahmat, mendapat ridha, terutama dalam kondisi PPKM yang diterapkan di banyak kota termasuk di Pekanbaru dan beberapa daerah yang masih berlanjut dengan PPKM. Semoga kita semua dijaga zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang profil Rasulullah sebagai seorang guru. Dalam kesempatan siang ini kita akan melihat satu di antara metode atau cara Rasul dalam mendidik, yaitu mendidik dengan teladan yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya metode yang sangat banyak dalam mengajarkan apapun yang ingin beliau ajarkan kepada peserta didiknya, kepada para sahabat. Kadang beliau mengajar dengan metode bertanya, kadang dengan metode teka-teki, kadang dengan metode memotivasi, kadang-kadang metodenya dengan memberikan permisalan. Kadang-kadang Rasul membuat sebuah cerita lalu menyampaikan hikmah kepada sahabat yang hadir. Lalu banyak metode lain yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini kita akan melihat satu di antara sekian banyak itu adalah mengajarkan dengan contoh yang baik, dengan sirah al-hasanah wal khuluqul azim, dengan contoh yang baik, dengan cara hidup yang teladan dan akhlak yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bila sebuah pelajaran, sebuah pengajaran disampaikan dengan lisan, dengan retorika, orang akan dengar, orang akan paham. Tapi boleh jadi dia dengar, dia paham, dia ingat saat dia dengar saja, setelah itu dia lupa. Tapi ketika orang melihat langsung, merasakan langsung, menampak prakteknya langsung, itu biasanya lebih tertanam di dalam jiwa dibanding sekedar mendengarkan. Maka metode mengajarkan dengan praktek itu lebih membekas di dalam diri seseorang dibanding yang lain. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berbagai perintah, arahan, adab yang disuruh oleh Al-Quran itu beliau contohkan kepada sahabat, sehingga para sahabat melihat langsung apa yang diinginkan syariat melekat pada diri Rasul, dan Rasul orang yang pertama mengerjakan. Maka Al-Quran kemudian menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang baik bagi siapapun orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan ingat kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Maka disebutkan idza amara bi syai'in amila bihi awwala thumma ta'assa bihi an-nas wa 'amilu kama ra'awhu. Rasul ketika menyuruh beliau kerjakan dulu sehingga orang lihat apa yang Rasul buat. Kemudian ketika Rasul suruh orang lain untuk membuat, orang akan mengerjakan seperti apa yang dilihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga konsep Al-Qur'an itu melekat dalam diri beliau, seperti kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasul adalah Al-Qur'an yang melekat dalam dirinya. Sehingga perintah Al-Quran, larangan Al-Quran, arahan Al-Quran, pendidikan Al-Quran yang ada dalam sekian banyak ayat itu terwujud secara real melalui perbuatan
perkataan dan ahwal keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sejarah ada sebuah kejadian yang menunjukkan bahawa kalau kita memberikan contoh lebih membekas dibanding sekedar memberikan arahan. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat tak jadi masuk ke kota Makkah. Tak bisa menyelesaikan ihram untuk melaksanakan umrah. Apa yang terjadi? Rasul dengan orang Quraisy membuat perjanjian. Rasul tak jadi melakukan tahallul setelah mereka tawaf dan sa'i. Lalu Rasul suruh para sahabat, sekarang tahallullah kalian, lalu sembelih hadi kita, hewan yang kita persembahkan untuk masyarakat Makkah. Maka ceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tamma sulhu bainahu wa bain kuffar Quraisy fil Hudaybiyah. Di Hudaybiyah ketika terjadi perjanjian antara Rasul dengan orang-orang Quraisy, amara ashabahu ayatahallalu min ihramihim. Sahabat-sahabat disuruh ihram, kalian itu tuntaskanlah dengan tahallul di tempat ini. Wa yanharu hadiyahum, dan sembelih hewan-hewan hadi mereka. Haji itu hewan yang dipersembahkan untuk fuqara Makkah, yang dibawa oleh orang melaksanakan haji dan umrah. Faqala lahum qumu fanharu thumma ahliku. Kata Rasul, segera tunaikan dan segera sembelih hewan kita. Fatawanau fi dzalika id lam yastahsinu sulha wa ra'aul qitala afdal. Para sahabat ketika itu enggan melaksanakan, karena bagi mereka mending kita perang saja. Lebih baik kita perang supaya kita bisa melaksanakan keinginan kita beribadah di Masjidil Haram di tahun ini. Kita sudah jauh datang dari Madinah daripada kita bertahallul di tempat ini lalu kita sembelih hadi kita. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala zauji Ummi Salamah. Rasul masuk ke rumah, ke dalam kemah tempat beliau bersama istrinya Ummu Salamah. Wa akhbaraha bitakhallufin nasi an amrih. Lalu Rasul cerita, ini kenapa ya para sahabat enggak mau melakukan apa yang aku suruh, enggan mereka untuk tahallul. Fa asharan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yahluqa ra'sah wa yanhar hadiyah. Sayyidah Ummu Salamah mengisyaratkan kepada Nabi, Rasul sepertinya perlu engkau dahulu yang potong, yang tahallul, potong rambut engkau untuk tahallul, lalu segera sembelih hewan. Fa innahum la mahalata yaqtaduna bih fa fa'al. Karena dalam pandangan Ummu Salamah, kalau engkau sudah melakukan, sahabat-sahabat pasti akan lakukan. Lalu Rasul buat, ikuti saran dari Ummu Salamah. Falamma ra'au dzalika qamu fanaharu. Ketika mereka lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah cukur rambut, maka mereka pun melakukan. Lalu mereka sembelih hewan mereka. Wa ja'ala ba'dhum yahluku ba'dhan hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dhan ghamma. Ketika mereka tahallul cukur rambut, saking mereka ingin segera melakukan yang diinginkan oleh Rasul, mereka bersegera satu dengan yang lain. Nyaris mereka itu hampir seperti orang yang berbunuh-bunuhan, karena mereka pegang pisau, silet, alat yang tajam untuk cukur rambut. Setiap mereka ingin segera. Apabila orang buru-buru, maka kesannya bisa jadi dia sedang menghadapkan pisau atau silet kepada orang lain seperti hendak membunuh. Kesannya begitu. Kalau tak hati-hati, bisa bukan hanya kepala yang tercukur, yang lain pun bisa tercukur. Saking para sahabat ingin segera melakukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cara Rasul yang pertama dalam melakukan pendidikan yang membekas kepada para santri, pada para pelajar objek dakwah adalah mencontohkan terlebih dahulu dengan akhlak yang melekat pada dirinya, baru mudah diterima oleh yang lain. Maka disebutkan bahwa sahabat Amr bin As ketika datang ke satu tempat, dia mengajak orang kepada Islam. Lalu dia bercerita,
laqad dallani ala hadha an-nabiy al-ummi annahu la ya'muru bi khairin illa kana awwala akhidhin bih. Bercerita tentang Rasul bahwa kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh sahabat Amr bin As adalah kebaikan yang diajarkan oleh Rasul. Dan Rasul itu hebatnya, ketika dia menyuruh sebuah kebaikan, dia yang pertama mengerjakan. Wala yanha an syarrin illa kana awwala tarikin lah. Dan dia tak melarang suatu perbuatan yang tidak baik kecuali dia pertama yang meninggalkan. Artinya ada perbuatan dosa, ada perbuatan yang tak pantas, ada perbuatan tak sepatutnya dibuat, dia larang orang, tapi sebelum melarang dia tinggalkan terlebih dahulu. Wa annahu yaghlibu fala yabthar wa yughlabu fala yuhjir. Kalau dia menang, dia tak sombong kepada orang lain. Kalau kalah, dia tak berkata kasar, tak berkata yang tidak patut. Lisannya tertahan, lisannya terkendali. Wa annahu yafi bil ahdi, kalau dia berjanji dia penuhi. Wa yunjizul wa'da, dan dia laksanakan apa yang dia komitmenkan, dia janjikan kepada orang. Wa asyhadu annahu nabi, aku bersaksi bahwa dia seorang nabi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah antara kelebihan beliau. Pribadi beliau pribadi yang patut dicontoh untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, sehingga para murid mudah untuk melakukan kebaikan karena yang menyuruh lebih dahulu melakukan. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin selama ini kita mendidik, kita mengajar, kita mengarahkan, kita membimbing, kita membentuk anak-anak kita di rumah, peserta didik kita di lembaga-lembaga pendidikan, atau objek dakwah kita di masjid, objek dakwah kita di tempat yang lain. Mereka tak mudah berubah atau tak mengikuti arahan kita karena mereka melihat bahwa yang kita katakan dengan yang kita buat tak sinkron. Beda dengan Nabi. Nabi kalau menyuruh duluan melakukan, kalau melarang duluan meninggalkan, sehingga orang mudah untuk melakukan dan mudah untuk meninggalkan kalau dilarang, sebab sudah ada contoh terlebih dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah di antara metode beliau dalam mendidik para sahabat, yaitu dengan akhlak yang baik. Kemudian kisah yang lain, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjidina hadha. Rasul pernah datangi kami di masjid tempat kami berada. Wa fi yadihi Urjun bin Abi Thab. Kemudian di tangannya terdapat seperti tunas dari kurma di Madinah. Fara'a fi qiblatil masjid nukhamah. Lalu di bagian kiblat masjid nampak ada dahak di lantai. Fahakkaha bil urjun. Lalu beliau korek-korek, beliau tutup dengan kayu atau tunas kurma yang ada di tangan beliau. Kayak kita punya kelapa itu untuk tempat tumbuh, tempat berbuah itu, ada yang ranting-ranting kecilnya itu. Beliau bersihkan sehingga dahak tadi tidak lagi nampak mengotori lantai Masjid Nabawi. Sebab Masjid Nabawi itu tanah. Maka kalau ada orang berdahak itu di atas tanah itu nampak ada gumpalan, oleh Rasul dibersihkan. Bisa saja Rasul sampaikan, kalian enggak lihat tuh ada kotoran di masjid kita, itu kalian kenapa enggak timbun, kalian kenapa enggak bersihkan tadi? Bisa saja begitu. Tapi beliau tak begitu, beliau bersihkan. Sehingga para sahabat kalau nampak ada kotoran di masjid segera bersihkan. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicontohkan langsung kebaikan, baru para sahabat meniru dari kebaikan beliau. Thumma aqbala alaina faqal, lalu Rasul menghadap kepada kami setelah bersihkan kotoran tadi. Lalu kata beliau, ayyukum yuhibbu ayyuridallahu anhu, siapakah di antara kalian yang ingin Allah berpaling darinya? Qal fa khasya'na, sehingga kami semua para sahabat
tidak sanggup untuk melihat Rasul, menunduk saja, segan. Sadar bahawa tadi ada kotoran di depan kita tapi tak seorang pun peduli. Maka ketika Rasul tanya, siapa di antara kalian yang ingin Allah berpaling dari dia? Hanya menunduk, segan dengan Rasul. Tsumma qala, ayyukum yuhibbu ayyu'ridallahu an? Siapa orang yang ingin Allah berpaling darinya? Qal fa khasha'na. Diulang oleh sahabat, hanya menunduk. Tsumma qala ayyukum yuhibbu ayyu'ridallahu anhu? Qulna la ayyuna ya Rasulullah. Yang ketiga baru sahabat menjawab, tidak ada seorang pun yang ingin begitu Rasul. Sahabat bukan tidak ingin menjawab Rasul, bukan peka, bukan mengabaikan, tidak, tapi segan, malu menjawab Rasul. Karena Rasul membersihkan, padahal sahabat bisa. Mereka lebih duluan masuk masjid, mestinya mereka yang bersihkan. Karena mereka lebih duluan, lebih peduli, lebih tahu semestinya. Tapi kenapa Rasul yang bersihkan hal yang sepele itu? Qal fa inna ahadakum idza qama yusalli, sungguhnya kalian kalau ada yang sedang salat, fa innallaha tabaraka ta'ala qibala wajhih, Allah Subhanahu wa taala sedang berada di hadapannya. Fala yabsuqanna qibala wajhih, maka jangan pernah kalian meludah di depan kalian. Wala an yamini, juga jangan di sebelah kanan kalian. Wal yabsuq an yasari tahta rijlihil yusra, kalau hendak meludah juga perlu juga membuang ludah, perlu membuang dahak, buang ke kiri di bagian dekat kaki kiri, lalu setelah itu tutuplah. Fa in ajilat bihi badirah falyakul bi thawbihi hakadha. Seandainya kita tidak mungkin untuk membersihkan, maka bisa kita bersihkan dengan baju kita saja. Thumma tawa thawbahu ba'dahu ala ba'din. Rasul mencontohkan, buanglah ke baju kalian, lalu bersihkan baju kalian dengan sisi-sisi yang lain. Wa fi riwayat Abi Dawud wada'a thawbahu ala fihi thumma dallaka. Rasul dalam sebagian riwayat disebutkan dia letakkan bajunya di bagian mulutnya lalu dilapkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul ingin mengajarkan kebersihan dan melakukan cara pembersihan pertama sebelum sahabat-sahabat yang lain, lalu mengajarkan mereka untuk care, peduli terhadap kebersihan. Thumma qala aruni abira faqama fatan min al-hayy yashtaddu ila ahlihi faja'a bi khuluqin fi rahatih. Saya kira cukup hadis yang tadi biar tidak terlalu panjang. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira hadis tadi jelas bahwa Rasul ketika mencontohkan sebuah perbuatan baik, ingin mengajarkan orang kebersihan, beliau dahuluan melakukan. Mengajarkan orang apa saja kebaikan, beliau dahuluan. Jangan sampai kita sudah berkor-kor, sudah banyak mengajak orang, sudah banyak memerintahkan orang, memarahi orang, mengkritisi orang, tapi kita hanya pandai berbicara, tidak pandai untuk melakukan, tidak pandai membuat, sehingga kita lebih banyak mencela orang dibanding mencela diri sendiri. Padahal sepatutnya diri kita lah yang paling patut untuk dicela. Semoga metode Rasulullah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dan bisa kita laksanakan di dalam pendidikan kita, baik untuk anak, untuk santri, untuk para siswa, mahasiswa, siapa saja yang berada dalam lingkungan pendidikan kita, sehingga mereka mendapatkan guru terbaik, dan guru terbaik itu adalah kita. Mohon maaf salah dan kurang, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.